Ini kayaknya deh pas banget ya. Oke juga nggak deh. Lihat kali ya. Lagi cari baju? Baju sini deh, bantuin aku dong. Aku lagi cari baju soalnya besok kan ada event ceritanya nih. Aduh. Lagi pusing, kira-kira yang mana yang bagus ya, yang bisa di match, yang bisa buat penampilan aku mempesona paripurna gitu loh, Bayu. Mana? Pilih dong salah satu. Kayaknya yang mana ya? Oke. Kira-kira yang mana? Tapi kalau aku yang rekomendasi kayak salah deh. Iya juga sih. Tapi gak apa-apa. Dari mata laki-laki gitu iya, kan maksudnya. Gak apa-apa. Aku punya teman yang seorang desainer. Oh iya? Dia ini pokoknya kalau dress up tuh, keren banget. Wow, pas banget dong. Nanti kita tanya aja langsung ya. Jadi dia bisa bantuin aku dong ya? Bisa. Untuk nyariin yang paling cocok dengan performa. Nanti langsung, pokoknya beda banget. Asik, Tapi kita sapa dulu pemirsa ya. Yeay. Halo pemirsa, salam super. Suara perempuan. Nah, di komunitas ini tentunya kita akan mengajak pemirsa untuk berbagi inspirasi dengan para perempuan hebat di bidangnya. Ya, tentunya hari ini kita akan mendatangkan seorang wanita yang punya banyak prestasi tadi seperti Bayu bilang ya. Temannya Bayu juga, siapakah dia begitu? Ya. Langsung saja kita lihat terlebih dahulu profilnya yang satu ini. Manda Baskoro atau Manda adalah sosok perempuan muda energik, pekerja keras, dan inovatif. Manda lahir di Yogyakarta 2 Juni 1992. Manda menyelesaikan program studi S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2015 dan setelahnya mulai membangun karir dengan menjajaki berbagai bidang pekerjaan. Tak hanya dalam bidang karir, Manda Muda juga bersemangat dalam mengikuti berbagai ajang yang dia rintis sejak masih menempuh pendidikan. Seperti menjadi finalis di Mas Diajang Sleman tahun 2012 dan second runner-up di Miss Coffee Indonesia tahun 2013. Dalam perjalanannya, Manda menemukan hal yang dia cintai, yaitu dunia fashion. Kecintaannya akan dunia fashion telah memberinya energi baru, yang meskipun harus berjuang sekuat tenaga, namun pada akhirnya segala kerja kerasnya membuahkan hasil yang manis. Perjuangannya dalam merintis bisnis fashion tidak selalu mudah. Melakukan semuanya sendiri, hingga akhirnya karyanya diterima dan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Manda pun juga dikenal sebagai seorang desainer yang punya ciri khas dalam menelurkan karyanya dengan tema bohemian yang unik sekaligus cantik. Bersama rekan-rekannya, ia juga tak ragu untuk berada di balik kesuksesan sebuah pertunjukan. Kini, Manda yang merupakan seorang istri dan juga seorang ibu muda, berfokus untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kecilnya. Melanjutkan karir dan melaksanakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Salah satunya dengan menjadi CEO di sebuah e-commerce enabler food and beverage bernama Tauku. Manda juga tergabung dalam sebuah gerakan bernama Perempuan Punya Karya sebagai co-founder. Manda Baskoro, sosok perempuan pekerja keras dan inovatif. Nah, pemirsa, sekarang sudah bersama kita nih. Ini teman aku yang tadi aku janjiin. Aduh, seneng banget deh bisa ketemu langsung loh. Gimana? Udah langsung kelihatan kan? Langsung kelihatan nih, kayaknya bisa merubah aku menjadi lebih cantik lagi ya. Ini namanya Mbak Manda ya? Namanya Mbak Manda. Apa kabar Mbak Manda? Mas Bayu, Mbak Sehat Vika. ya? Sehat ya? Sehat. Cantik sekali hari ini dan pasti setiap hari cantik dong ya. Desainer gitu. Kalau yang itu. Nah, BTW kita mau nanya-nanya nih, kita mau ngobrol cari inspirasi untuk perempuan-perempuan Indonesia yang bisa didapat dari Mbak Manda. Salah satunya karena Mbak Manda ini juga merupakan seorang desainer dulu ya, dan juga banyak sekali karirnya. Mulai meniti karir itu pernah jadi di Mas Diajang Sleman, pernah jadi Miss Coffee juga, second runner up ya. Masuk ke Putri Indonesia juga banyak sekali. Nah, pengen dikenal sebagai apa sih sebenarnya? Saya juga bingung. Semua deh gitu ya. Sejujurnya, Mbak Vika. Oke, first of all ya memang saya sebenarnya suka di bidang intelijensia gitu, terus juga cinta budaya juga dan juga
mungkin itu saya berangkat menjadi duta wisata, terus mengikuti ajang-ajang yang sejenis untuk kita mendapatkan knowledge yang baru yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan pada waktu itu. Nah, sehingga dari mana nih kita dapat knowledge yang kita nggak dapat di perkuliahan, akhirnya ya ada ajang-ajang seperti di Mas Diajang Sleman. Nah, itu batu loncatan saya untuk saya seperti sekarang sih. Jadi suka mengeksplor semuanya, begitu ya. Jadi melalui banyak perjalanan hidup Mbak Manda, tadi disebutkan apa saja begitu ya pencapaiannya begitu ya. Apa sebenarnya menjadi semangat untuk menjalani semua itu gitu loh, Mbak Manda? Yang menjadi semangat ya lebih saya suka kompetisi. Gitu. Jadi saingan jangan enggak ya? Enggak dong, beda dong. Dimasnya ya? Beda gender kan, jadi nggak ada kompetisi. Terus yang kedua, saya suka explore di diri saya. Saya tuh bisa mencapai sejauh mana saya berlari, saya melangkah. Nah, itu sebenarnya jadi semangat saya untuk terus memacu sih, lebih tepatnya saya tuh sebenarnya apa dan harus seperti apa dan mau jadi apa. Nah, itu sebenarnya pemicu, men-trigger semangat saya. Gitu. Memberikan challenge untuk diri sendiri lebih tepatnya kayak gitu. Jadi apa sih inovasi yang bisa aku buat untuk diri sendiri kayak gitu. Tapi masalah sebenarnya waktu kecil cita-citanya jadi apa? Nah itu dia. Dulu waktu kecil itu sebenarnya jadi pramugari, sesimpel itu ya. Karena kan ya memang dari postur tubuh ya mendukung lah. Terus waktu itu pramugari itu kan sebagai pekerjaan yang prestisius. Tidak semua orang bisa ke sana. Tapi berjalannya waktu, dulu waktu SMP, mulai dari SMP itu di dunia entertain, Mbak Vika, di Jakarta waktu itu. Terus tidak dilanjutkan karena ternyata nggak passionate di situ, karena memang lingkungan dan juga mau coba-coba deh gitu loh. Suka nggak sih di dunia entertain, dan ternyata enggak gitu. Terus akhirnya pulang ke Jogja. Nah, di situ saya menemukan hal-hal yang baru lagi dan akhirnya mengubah arah pandang saya untuk cita-cita saya ke depannya. Akhirnya jadi wanita karir ya? Akhirnya malah jadi career woman sampai sekarang. Nah, tapi sebelum jadi career woman ini Mbak Manda sempat punya brand kayak yang aku bilang tadi. Betul. Makanya ini fashionable banget kan? Sempat punya brand namanya Mengalun. Dan Mengalun itu etnik ya jatuhnya ya? Ya, lebih ke kontemporer, bohemian sama etnik. Jadi waktu itu kan passion itu beda dengan karir ya. Maksudnya passion itu yang ada dalam diri saya, ternyata saya bisa gambar gitu waktu itu. Itu otodidak? Otodidak. Terus abis itu ya akhirnya masuk ke tempat short course gitu ya, ada short course design, mulai dari drawing sampai juga membuat baju gitu loh. Ketika itu ada yang menginspirasi tidak seorang Manda untuk menjadi seorang desainer gitu? Ya, akhirnya saya senang, passion saya tersalurkan. Akhirnya aku harus bisa sih mengekspor itu. Nah, waktu itu karena kalau passion tuh terbentrok dengan bisnis industri, akhirnya nggak ketemu di situ karena waktu itu aku belum ngerti dunia bisnis. Lagi-lagi akhirnya aku harus vakum itu di waktu itu sih Mengalun di 2016 aku startnya, dan aku harus berhenti di 2020. Oke, berarti itu menjalani passion sebenarnya, belum ke mengarah ke bisnisnya. Betul. Nah, ketika kita sudah harus dibentrokkan dengan bisnis, strategik dan lain sebagainya, aku belum cukup mature untuk itu, sehingga harus memilih nih bisnis or passion. Akhirnya sekarang ya justru malah di industri karir, ada jenjang karirnya. Tapi dulu waktu aku jadi desainer, kebetulan juga masih kerja di kantor juga, di company juga gitu. Tapi masih bisa lah ya, bantu-bantuin lah ya. Tapi aku penasaran, Mbak Manda, aku penasaran baju gitu. Aku penasaran tentang Mengalun sendiri. Ada nggak sih idealisme yang pengen dibawa ke brand itu? Nah justru dulu aku tuh idealisnya tinggi, sehingga tidak, maksudnya secara research pasar aku kayak terlalu percaya pada diriku sendiri. Jadi kalau misalnya aku membuat karya itu kayak ya udah, suatu karya mau diterima atau tidak, tapi saya udah bikin, that's my happiness gitu loh, kesenangannya saya. Jadi memang idealisnya justru tinggi sekali karena kan masuknya di seni. Kita tahu ya bahwa orang seni itu idealisme tinggi. Akhirnya tapi responnya seperti apa jadinya? Responnya memang sebenarnya target pasarnya waktu itu yang saya dapatkan malah justru di luar. Jadi waktu itu saya punya market di Chicago, sampai saya 2019 kalau nggak salah saya jualan sendirian ke Singapura, buka lapak di sana. 3 hari gitu ya, terus sold out gitu. Nah itu sebenarnya kesenangannya, tapi secara kita balik lagi ke bisnis nggak profit.
Oke. Jadi kayak non profit nggak sih? Tapi meninggalkan itu ya Iya, akhirnya. Oke. Tapi menjalankan suatu passion itu kan sesuatu yang tidak semua orang bisa. Gitu. Terkadang kita mencintai sesuatu tapi tuntutannya beda, akhirnya kita tinggalin tuh yang suka. Tapi Manda Iya. sempat menjalani itu dan akhirnya ya harus memilih ya. Ya, memilih karena apa? Karena rules yang saya emban ini sekarang tidak cuma di karir, tapi saya juga sudah punya keluarga kecil, sudah punya 2 anak gitu ya, dan punya suami yang harus juga diperhatikan, sehingga apa nih concernnya gitu kan? Tidak dipush oleh siapa-siapa, tapi saya kayak tahu untuk bahwa sekarang saya punya rule yang berbeda gitu untuk keluarga dan juga sekarang menjalankan sebuah startup company yang sekarang saya jalankan sehingga passion itu ya hanya bisa saya salurkan ke diri saya sendiri sekarang gitu, pakai baju apa anak saya mungkin kayak gitu-gitu ya. Tidak terbuang begitu saja, maksudnya Iya, bisa digunakan masih gitu. ada. Dari Sentuhannya itu masih desainer ke career woman gitu ya. Ini ceritanya seperti apa nanti ya diceritakan begitu sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Super Suara Perempuan. Oke, masih dengan bersama Mbak Amanda, seorang perempuan yang luar biasa begitu ya. Tadi sudah cerita tentang bagaimana beliau menjadi seorang desainer, tapi akhirnya harus berpindah menjadi seorang wanita karir. Nah, ini ceritakan perjalanannya seperti apa sampai akhirnya menjadi seorang wanita karir. Oke, basically memang dulu sudah bekerja di company ya. Sudah di memang dulu desainer dan juga masih bekerja di sebuah company gitu. Nah, berjalan waktu memang itu masih nih kira-kira 8 tahun yang lalu lah memulai karir ya as a staff seperti biasa, dan juga waktu itu pernah sempat internship di majalah internasional ya, di Rolling Stone Indonesia waktu itu. Dan juga nah di situ berpindah-pindah pastinya gitu kan, karena mencari mana sih yang fits gitu. Akhirnya pernah di pernah di company teknologi juga, pernah di multinasional juga, brand gitu. Akhirnya kayaknya di Jogja aja deh gitu. Back to Jogja ya. Jogja aja. Akhirnya ya sudah saya meniti karir lagi di startup bisnis di bidang agregator logistik ya di Jogja kantornya, dan itu sudah berjalan selama 2 tahun. Saya membantu bisnis tersebut dari starting from zero sampai sekarang sudah bervaluasi tinggi. Tahu sih saya sih yang itu sih ya. Warnanya ungu. Gitu. Karena sempat ini bukan juga ya. Karena bukan sponsor jadi nggak boleh jangan disebutin. Karena bisnisnya udah besar. Iya, pokoknya itulah ya. Tapi sempat tahu juga perjalanan Mbak Manda di fase itu ya, di industri itu gitu. Nah, pertanyaannya kan tadi selama 8 tahun membangun karir ya, bukan waktu yang sebentar, dan mencoba berbagai posisi. Sampai sekarang akhirnya terjun di sebuah startup. Di startup ini kan hal yang baru ya, terutama di masyarakat Indonesia. Tantangan paling besar buat seorang Manda apa sih? Oke, justru malah itu challenging. Yang pertama saya sudah terbiasa di big company yang sudah punya sistem yang terintegrasi, yang sudah punya rule of the game yang jelas. Lalu saya terjun di startup company yang semuanya itu tidak tersistem. Merintis ya. Perintis namanya juga startup ya, usaha rintisan. Itu tidak ada sistem yang jelas, sehingga saya di situ kayak oke, harus apa? Nah, akhirnya inisiatif yang tinggi, ideas yang begitu banyak, sehingga membuat saya justru malah mengeksplor diri saya lebih lagi. Saya tahu kapabilitas saya tuh lebih more than that gitu ketika saya di startup. Itu karena tidak ada batasan ruang, tidak ada batasan waktu untuk mengeksplor diri kita. Menginspirasi sekali ya untuk wanita-wanita di luar sana, untuk tadi jangan ada batasan, terus mengeksplor diri, terus belajar begitu ya. Nah, di situ adalah ruang bermain saya ternyata. Ruang bermain. Ketika orang lain itu takut akan tantangan gitu ya. Satu hal yang baru gitu ya. Betul, ternyata karena itu zona yang tidak aman. Karena kita terbiasa di zona nyaman, tapi justru kebalikannya. Tapi tipsnya dong, dari zona nyaman ke zona nggak nyaman seperti nah, apa? itu sebenarnya jet lag sih.
awal-awal tetap lah ya kita kayak harus gimana, bingung, confused, nggak ada pegangan di situ waktu itu. Nah akhirnya saya mempelajari karakteristik seseorang dulu, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang tersebut yang bekerja di lingkungan kita. Setelah kita mengenali mereka, justru itu malah bisa jadi jalan atau tunggangan kita untuk kita bisa berlari cepat. Misalnya gini, usaha rintisan itu kan karakter orang yang freedom gitu ya, tidak ada. Ya mereka nggak punya batasan gitu, maksudnya ya apapun mereka lakukan, free will lah. Nah di situ saya mempelajari mereka, oh gimana bisa se-free ini gitu. Sedangkan ya kita harus mengembangkan startup ini bisa jadi suatu perusahaan yang bernilai tinggi gitu. Nah di situ mungkin tipsnya mempelajari karakteristik tim. Itu sih itu ya. Karena tim itu yang ya teman akhirnya akan menjadi senjata kita untuk berlari. Legit. Luar biasa. Oke, kemudian dari Career Woman, akhirnya juga Mbak ini membuat sebuah gerakan ya. Social movement ya. Social movement gitu ya, yang nama adalah Perempuan punya karya gitu nih. Apalagi nih? Banyak ini. Banget ini ya. Kan saya jadi minder nih di sampingnya. Karena tadi boleh nggak? Udah kan awal ya, udah mengeksplor diri waktu muda, akhirnya memutuskan untuk karir. Sekarang kayaknya udah cukup karirnya, udah banyak di mana-mana. Ya kan? Terus bikin lagi gerakan. Bikin gerakan lagi. Iya, oke. Sebenarnya ini bukan gerakan yang baru. Lebih ke kita memulai kembali karena ini ada foundernya yaitu Mbak Ewinda Sari yang merupakan business owner di bidang retail gitu ya. Mbak Ewinda ini sudah memulai Perempuan Punya Karya di sekitar tahun 2018 atau 2016 gitu ya. Sudah cukup lama gerakan tersebut, tapi memang Mbak Ewinda tidak punya ya waktunya terbatas lah. Beliau juga ibu rumah tangga. Nah, akhirnya kami bertemu kembali karena sudah beberapa proyek kita jalankan. Jadi walaupun saya masih kerja di perusahaan, saya juga punya proyek-proyek lain gitu yang memang gitu. Waktunya lebih dari 24 jam. Iya kayaknya iya. Multiverse ya. Nah, terus proyek-proyek dengan perempuan-perempuan hebat ini dan ada juga Mbak Mila Rosinta yang kita tahu juga merupakan seniman hebat di Jogja yang sudah terkenal sekali. Nah, kami bertiga ini memulai kembali di tahun ini memang baru kita starting from new lagi untuk memulai gerakan ini. Sebenarnya itu Perempuan Punya Karya itu lebih ke kita educating, empowering, inspirating dan juga kita supporting women. Oke, seperti apa proyeknya? Menarik sekali ya. Kayaknya habis ini Vika bakalan ikut. Boleh Harus dong. Ya udah jelas terlihat perempuan smart ya. Itu adalah bagian dari kita. Biar tambah smart ya, biar tambah melejit gitu. Oke, sesaat lagi ya Mbak Manda kita akan kembali untuk Anda masih di Super Suara Perempuan. Kembali lagi di Super Suara Perempuan. Nah tadi kita ngomongin ya sama Mbak Manda tentang Perempuan Punya Karya, sebuah social movement, empowering women. Yes. Ya sebuah wadah untuk perempuan-perempuan bisa kembali berkarya atau seperti apa tuh lebih tepatnya? Oke, nah concern kita di awal tuh memang kan banyak sekali ya isu yang pasti kan kita berdasarkan isu yang ada gitu ya Mbak ya untuk kita memulai sebuah gerakan. Nah isu-isu ini tuh lebih ke perempuan itu ada batasannya. Mereka itu kalau sudah berumah tangga let's say sudah tidak bisa untuk mengeksplor dirinya lagi, tidak ada wadah untuk menaungi. Mungkin mereka mau curhat mungkin gitu kan, atau mungkin mereka masih bingung dengan aku harus apa sih setelah ini, dan mungkin mereka juga ada yang kepentok dalam arti karirnya sudah mentok dan lain sebagainya. Nah di situ kita ada untuk memulai membuat mereka tuh termotivasi atau terpacu lagi. Melalui untuk apa itu? Kita melalui sebuah event, small event, dan juga melalui sebuah talk show atau workshop gitu ya, sebuah workshop yang kita adakan sesuai dengan tema. Misalnya tema tentang psikologi, tema parenting, ya kan, tema ekspor diri misalnya dari sisi seni gitu, ekspor. Lalu juga bisa dari sisi bisnis coaching gitu. Itu ya, luar biasa banyak berarti culture ya. Artinya Perempuan Punya Karya ini tidak melulu tentang karya itu diartikan sebagai sebuah seni gitu ya. Tidak, tapi segala lini, segala bidang itu juga bisa masuk ke dalam situ. Termasuk juga yang career woman yang bekerja di kantor. Itu juga sebenarnya mereka berkarya kan di situ. Oh iya betul. Ya. Kemudian proyek-proyek ini dilakukan apa? Setiap
bulan? Setiap bulan Oke. atau bagaimana gitu? Untuk saat ini memang kita masih per kuartal ya untuk bikin eventnya, karena kita balik lagi masih punya bisnis yang kita jalankan, punya konsentrasi masing-masing, dan lagi-lagi Perempuan Punya Karya ini non-profit gitu kan, gerakan yang non-profit, sehingga ya kita masih based on kita waktu kapan kita bisa adakan event, kapan bisa kita adakan, ya masih se-fleksibel itu sih Mbak. Oke. Gitu. Kalau dari Mbak Manda sendiri melihat ya dampak yang sudah dirasakan oleh wanita-wanita yang sudah kemudian mengikuti begitu ya, dari gerakan ini seperti apa gitu? Nah, untuk kita kembali di tahun 2018, ini kan booming sekali Perempuan Punya Karya. Ada banyak sekali perempuan-perempuan yang kayak mereka itu ternyata seorang wartawan, perempuan, penulis, dan juga ada MC, ada artis juga, maksudnya di dunia entertain yang mereka di dunia perfilman, juga ada yang career woman, ada yang bisnis, dan mereka itu sampai sekarang mereka sangat-sangat berkembang gitu. Dan kita justru itu networking, salah satu networking untuk agar kita tidak hanya stuck di tempat, tapi kita bisa berjejaring dengan siapa tahu nanti kita bikin project bareng, atau misalnya Mbak Vika dengan saya kita bikin project kita berdua. Nah, itu kan berawal dari kita berjejaring. Sehingga jaringan ini tuh bukan hanya seperti arisan-arisan ibu-ibu aja ya Mbak. lebih banyak lagi value yang kita berikan, sehingga akan berbeda. Secara visi dan misi pun akan berbeda. Oke, jadi ini juga insight baru buat pemirsa ya, bahwa Perempuan Punya Karya itu, makna karya itu sendiri dimaknai dengan berbeda, sangat luas begitu, termasuk ke networking yang nantinya juga akan menelurkan karya-karya baru dari hasil kolaborasi atau networking kayak gitu. Wow, luar biasa. Tapi kalau melihat kemudian luar biasa sekali begitu ya, siapa sih sosok yang paling menyemangati seorang Mbak Amanda ini dari dulu memulai hingga sekarang begitu? Kira-kira ada nggak? Ya, diri saya sendiri. Diri sendiri, wow, luar biasa. Harus pede, harus pede. Dan ini perlu dicontoh. Kalau pede saya udah mentok gitu. Enggak, maksudnya gini. Atau ada tokoh inspiratif tersendiri gitu? Oke, kalau ya tokoh mungkin banyak sih tokoh-tokoh yang saya kagumi karena saya sering membaca. Jadi mungkin ya seperti filsuf yaitu ya sebenarnya sosok-sosok yang inspiratif juga. Oke. Gitu. Tapi gini deh, karena udah punya tokoh favorit, siapa tahu nanti pemirsa salah satu juga ada yang ngefans dan juga menjadikan Manda ini sebagai sosok favorit gitu. Ada nggak pesan buat para perempuan Indonesia? Pesannya jangan takut melangkah, karena kita hidup satu kali dan juga perempuan punya kesempatan yang sama dengan banyak kesetaraan gitu, dan perempuan juga sebenarnya mereka mampu dan banyak ide-ide yang bisa dikembangkan oleh seorang perempuan. Wow, gimana dapat inspirasi? Terinspirasi banget dong, pasti saya yakin juga perempuan-perempuan di Yogyakarta dan secara luas Indonesia begitu sangat terinspirasi sekali dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Manda, mau mengikuti juga kemudian jejak dari seorang Mbak Manda ini begitu ya. Tadi jangan ada batas ya, terus mengeksplor diri begitu ya, terus belajar itu kuncinya ya. Tapi akhirnya pemirsa kita juga harus mengakhiri dialog yang interaktif dan juga inspiratif ya. Vika kayaknya masih pengen banyak ngobrol lagi sebenarnya. Nanti ya kita chit-chat di belakang kali ya Mbak Manda ya. Oke, terima kasih Mbak Manda sudah berbagi kisah dengan kita. Kita berdiri sapa dulu pemirsa ya. Oke pemirsa, kita harus akhiri super episode kali ini. Tentunya tetap saksikan terus super episode berikutnya, karena kita akan menghadirkan perempuan-perempuan inspiratif lainnya. Jadi terus berkarya dan tetaplah hebat, wanita Indonesia. Salam super suara perempuan. Thank you.